Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Perkenalkan teman-teman, nama saya Irma Ramdanya, mahasiswi praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung, angkatan tahun 2024. Di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa faktor yang berperan dalam lingkungan makro di dalam bisnis digital. Perusahaan tidak sendirian dalam menjalankan bisnisnya, tetapi sebuah perusahaan dikelilingi dan beroperasi dalam konteks atau elemen yang lebih besar, di mana konteks atau elemen yang lebih besar itu dapat membentuk kekuatan sebagai peluang ataupun dapat menjadi ancaman dari perusahaan itu sendiri. Elemen atau konteks di luar perusahaan atau organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi sistem operasinya, itulah yang disebut dengan lingkungan makro atau macro environment. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam lingkungan makro tersebut dikenal dengan sebutan SLIP. S untuk social factor, L untuk legal dan etik factor, E untuk economic factor, P untuk politik factor, dan T untuk technological factor. 1. Social factor. Setiap orang memiliki ide, pemikiran, dan pendapat yang berbeda-beda untuk menentukan keinginannya sesuai kebutuhan untuk memenuhi aktivitasnya. Beberapa hal tersebut yang menjadi faktor dari sosial ialah budaya yang berbeda-beda, demografi yang berbeda-beda, gaya hidup setiap orang yang berbeda-beda, struktur rumah tangga yang berbeda-beda, kekayaan dan kemakmuran yang berbeda-beda, serta agama yang berbeda-beda. Jadi secara keseluruhan, segala perbedaan yang ada di manusia itu menjadi salah satu faktor sosial yang dapat mempengaruhi lingkungan makro dalam bisnis digital. Legal dan etik faktor. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam hal lingkungan makro pun, kita harus memahami hukum dan kode etik dalam lingkungan bisnis digital. Kita harus paham terhadap beberapa hukum utama yang ada di Indonesia, seperti contohnya perlindungan data dan undang-undang privasi, undang-undang kecacatan dan diskriminasi, perlindungan merek dagang, hak kekayaan intelektual, hukum kontrak, dan hukum periklanan secara online. Yang ketiga ialah ekonomi faktor. Faktor ekonomi berkaitan dengan unsur-unsur perekonomian dan kondisinya, yaitu faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan juga pola pengeluarannya. Tentu kita harus melihat dan membandingkan bagaimana pertumbuhan pasar, lapangan pekerjaan, tingkat inflasi suku bunga, kebijakan moneter fiskal, nilai tukar mata uang asing, pajak PPN, dan juga tingkat pengangguran di lingkungan tersebut. Karena itu sangat mempengaruhi lingkungan bisnis dari suatu perusahaan. Yang keempat adalah faktor politik. Suatu perusahaan harus mempertimbangkan situasi politik di negara tempat ia akan mengembangkan perusahaannya itu. Di antaranya yang harus diperhatikan ialah harus pemerintahannya, kepemimpinannya bagaimana, kebijakan-kebijakan pemerintahannya bagaimana, undang-undang perpajakan yang diterapkannya bagaimana, dan sistem tata kelola internet di negara tersebut itu seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Kita harus pahami dulu bagaimana hukum-hukum di negara tersebut, kepemimpinannya, negaranya seperti apa, pemerintahannya menerapkan segala aturannya itu seperti apa, kita harus paham dulu. Yang kelima adalah technological factor. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini tentunya sangatlah bermanfaat dan sangat berpengaruh, di mana teknologi dapat dapat menjadikan seseorang itu berubah untuk memenuhi kebutuhannya itu, pola pikirnya itu akan berubah, dan dengan kemajuan teknologi pun menjadi peluang untuk para pembisnis untuk melakukan sesuatu agar orang-orang ingin membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Perubahan kemajuan pada perangkat komputer dan sejenisnya tentu menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan strategi pemasaran secara digital.
saya akan tambahkan faktor budaya dan faktor perilaku konsumen yang bisa dimasukkan ke dalam kategori faktor sosial, di mana faktor budaya itu yaitu sekelompok masyarakat tertentu akan mempengaruhi lingkungan dalam berbisnis digital, seperti kecenderungan orang-orang yang terbiasa dengan layanan internet, maka ia akan membeli apa yang ia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk menunjang segala aktivitasnya. Dia akan mencari dulu di internet, karena dari kebiasaan dia mencari sesuatu di internet dan menggunakan internet, maka itu akan menjadi kebudayaan, akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Kesimpulannya, perusahaan-perusahaan perlu mempertimbangkan dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya suatu perusahaan bisnis digital, agar di kemudian hari jika ada masalah atau menghadapi masalah, maka perusahaan itu akan dapat memberikan solusi saat menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan timbul dari suatu bisnis digital tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes.